Oke, Shalom Living Team. Gimana nih kabarnya semua ya, buat teman-teman semua yang ada di rumah, ada yang nonton video ini ya hari ini, teman-teman semoga bisa dengerin dengan baik, semoga bisa fokus dan dapat apa yang mau Tuhan sampaikan buat teman-teman pada hari ini ya, gitu ya. Nah, hari ini teman-teman saya ingin menyampaikan sesuatu soal tinggi hati. Nah, seringkali ya kita jadi tinggi hati karena apa yang kita punya hari ini gitu ya. Seringkali kita menjadi seperti itu karena kita merasa punya gitu ya, karena kita merasa mampu dan karena kita merasa bisa gitu. Oke, saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini, saya bisa itu, saya punya ini, saya punya itu gitu ya. Tapi kondisinya yang sebenarnya adalah kita nggak benar-benar mempunyai sesuatu, kita nggak benar-benar bisa akan sesuatu, kita nggak benar-benar mampu akan sesuatu. Kok bisa seperti itu, Kak? Oke, jadi permasalahannya adalah yang kita tahu hari ini kita berusaha sendiri, berusaha untuk mendapatkan apapun itu kita merasakan benar-benar dari upaya kita sendiri, tapi sebenarnya itu hanya apa yang Tuhan mampukan buat hidup kita, apa yang Tuhan berikan buat kita. Segala sesuatunya tentang Tuhan, segala sesuatunya nggak pernah tentang kita. Jadi kalau teman-teman di luar sana ada dengar orang cerita atau hamba Tuhan atau apapun yang bicara tentang saya gitu ya, tolong dikaji aja gitu. Nah, tapi teman-teman saya mau kasih tahu hari ini ya, soal menjadi tinggi hati bukan bicara soal kesombongan aja. Teman-teman, tinggi hati bisa juga seperti merasa yang paling menderita. Nah, mungkin kalau tinggi hati yang sombong mungkin teman-teman mudah ya, atau mungkin sudah mengerti konsepnya. Nah, tapi saya mau kasih tahu tinggi hati yang ke bawah gitu ya. Nah, tinggi hati yang ke bawah itu maksudnya gimana sih? Nah, tinggi hati yang ke bawah, contoh, saya kasih contoh aja biar teman-teman bisa nangkep. Gini, saya punya sepatu Air Jordan, contoh ya. Siapa yang nggak tahu Air Jordan? Wah, keren banget ya, sneakers yang wah kekinian banget gitu ya. Tapi seringkali teman-teman mungkin kita adu murah gitu ya. Itu kalau barang nih, kalau nasib gini. Saya cerita, aduh, papa saya pukul saya, sedih banget ya. Nah, teman-teman ada yang bandingin ceritanya nih, lu masih mending dipukul, gue diusir atau apapun, merasa lebih hebat atau merasa lebih parah penderitaannya daripada orang lain. Itu sombong. Kenapa saya bilang sombong? Teman-teman, sombong itu bukan bicara soal apa yang kita dapat doang, tapi apa yang kita alamin. Bahkan bukan cuma sekedar yang tinggi-tinggi gitu ya. Kayak contoh mungkin ada yang punya mobil Alphard gitu. Wah, teman-teman punya Lamborghini gitu ya. Itu biasa banget itu, dan saya percaya teman-teman nggak mungkin banget secara belak-belakan ngomong lo cupu lu cuma punya ini, gue punya ini. Enggak. Tapi hari ini saya pengen kasih tahu teman-teman, kalau ada teman-teman yang merasa lebih rendah dari teman-teman yang lain atau lebih buruk atau apapun, teman-teman sombong gitu ya. Nah, ada satu kisah yang unik teman-teman di Alkitab, yaitu tentang Raja Uzia, soal merasa tinggi hati. Nah, kalau yang Uzia ini saya mau kasih tahu teman-teman ya, kakak mau kasih tahu kalau hari ini Uzia yang akan saya ceritakan ya, itu soal tentang dia mampu melakukan banyak hal. Nah, kita buka nih di 2 Tawarik 26 ayat 15 gitu ya. Sorry, kita mundurin ayat 14. Nah, Raja Uzia ini adalah raja ke-10 dari suku bangsa Yehuda gitu ya. Jadi salah satu suku bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Nah, tapi Yehuda itu punya bisa dibilang tempat khusus di hati Tuhan gitu ya, karena di situ banyak orang-orang luar biasa. Nah, 2 Tawarik 26 ayat 14 bicara soal Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, buzur, dan batu umban. Ayat 15, ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar.
untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur, yaitu yang dimaksud adalah Raja Uzia ya, sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Di notes ya teman-teman ya, ayat 15 di kalimat terakhir, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Tolong itu diingat dulu. Nah, teman-teman, perlu dicatat buat teman-teman yang dengerin video ini. Teman-teman harus tahu dia menjadi kuat, menjadi bisa karena ditolong. Nah, teman-teman mungkin di luar sana atau bahkan teman-teman sendiri hari ini mengalami punya sikap atau punya karakter, gue nggak perlu ditolong, gue bisa sendiri, ya gitu ya. No, kodrat manusia adalah ditolong dan menolong. Teman-teman nggak akan pernah bisa hidup sendirian. Bisa, oke, tapi nggak benar-benar sendirian seumur hidup. Karena dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Teman-teman pasti tahu, ada di pelajaran kalau IPS biasanya belajar di mata pelajaran sosiologi. Tapi di pendidikan kewarganegaraan dan lain-lain, teman-teman pasti pernah mendapatkan statement ini. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan makhluk lainnya. Nah, teman-teman, berdasarkan dari statement itu, dan itu memang Tuhan yang ciptakan kita seperti itu. Kita nggak akan pernah bisa hidup sendirian. Secara alkitabiah kita ini merupakan anggota tubuh Kristus. Ada yang jadi tangan. Oke, kita analogikan sebagai tubuh manusia ya. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi badan, ada yang jadi kaki, ada yang jari dan lain-lain. So, kalau teman-teman hidup sendiri, bayangin teman-teman tangan hidup sendiri, serem nggak? Serem. Udah serem, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan sendiri secara imajinatif, teman-teman bisa pakai. Nah, tapi sampai sini teman-teman, saya pengen kasih tahu, segala sesuatu yang kita lakukan sendiri itu nggak pernah luput, sebenarnya ya, nggak pernah luput dari bantuan bagian tubuh yang lainnya, gitu ya. Teman-teman coba mungkin bisa garuk pakai tangan teman-teman, tapi garuk bagian belakang sini teman-teman sendiri nggak bisa. Yang bisa adalah tangan kiri, baru bisa garuk. Begitupun tangan kanan ke tangan kiri. Nggak akan pernah bisa tangan kiri menyentuh punggungnya tangan kiri sendiri. Ya kecuali patah, beda cerita ya. Itu nggak benar-benar menyentuh ya teman-teman ya. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ngerti. Nah, teman-teman, si Raja Uzia ini ya, dia ngerasa dia paling masyhur namanya. Ya, sampai ayat 16 bicara soal ini. Setelah ia menjadi kuat, dia merasa dirinya kuat. Dia merasa Uzia menjadi kuat. Ya. Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Sampai di sini dulu teman-teman. Nah, ketika kita merasakan bisa semua ya, teman-teman percaya nggak percaya, teman-teman cenderung mengalami atau saya bisa bilang ini halusinasi. Kenapa saya bilang halusinasi? Tiba-tiba ketika teman-teman bisa semua, punya semua, teman-teman tuh bisa tiba-tiba mendadak semuanya bisa teman-teman kerjain. Teman-teman ngerasa semuanya bisa teman-teman kerjain. Kayaknya gue nggak gitu deh. Kayaknya gue nggak gitu deh. Ya kan? Nggak mungkin, teman-teman percaya deh. Teman-teman pasti tiba-tiba mendadak bisa semua gitu ya. Bisa semua gitu tiba-tiba. Dan jadi mau gimana pun teman-teman pasti ngalamin hal-hal seperti itu. Nah, sadar nggak sadar ya teman-teman ya, itulah mengapa kita butuh yang namanya komunitas. Kita butuh yang namanya teman-teman yang ada di lingkaran yang sama bersama-sama dengan kita. Itu gunanya buat apa teman-teman? Itu gunanya untuk mengkoreksi. Nah, makanya teman-teman kalau ada yang dikoreksi jangan ngambek, jangan baper. Dikoreksi itu karena teman-teman yang koreksi teman-teman itu sayang sama teman-teman sendiri, bukan karena mereka jahat. Saya percaya itu. Nah, oke, ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Kecenderungan kita melakukan hal yang merusak, melawan aturan, merubah peraturan atau bahasa yang halusnya improvisasi, itu cenderung kita lakukan ketika kita bisa ketika kita merasakan yang orang lain gak bisa, saya bisa gitu. Yang orang lain gak punya, saya punya gitu. Saya nggak bicara soal harta, materi dan lain-lain ya. Teman-teman merasa bahagia dalam hidupnya teman-teman dan teman-teman menjelekan
orang yang tidak bahagia, teman-teman sedang sombong hari itu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Raja Uzia? Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah teman-teman, ayat 16 ini berkaitan dengan budaya Yehuda zaman itu. Nah, jadi budaya suku bangsa Yehuda dulu itu ya teman-teman ya, yang boleh bakar ukupan itu cuman imam besar. Ya, cuman imam besar. Nah teman-teman perlu di notes itu. Jadi ada imam biasa ya, bukan imam biasa ya, imam ya, dan ada imam besar. Nah cuman ada satu imam besar yang boleh membakar korban ukupan kepada Tuhan hari itu. Oh sekarang nggak boleh dong, karena dulu nggak boleh. Enggak, sekarang itu udah beda cerita, karena ini perjanjian lama teman-teman ya. Tapi ini saya mau ceritakan kisah waktu Uzia waktu menjadi raja bangsa Yehuda. Nah, yang boleh bakar korban ukupan cuman imam besar. Tolong diingat ya teman-teman ya. Saya baca ayat 16b yang terakhir. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah membakar ukupan. Nih, jadi gini ceritanya teman-teman. Cerita sebelumnya teman-teman kalau mau baca di 2 Tawarik sebelumnya ya. Uzia itu menang perang. Ya, menang perang seperti biasa dan akhirnya dia ngerasa, wah, gue udah kuat banget nih. Udah keren banget ya, bahkan di ayat 15 bilang namanya dia termasyur di negeri-negeri. Wih keren banget ya, famous lah ya kan, kalau sekarang bahasanya viral ya, udah viral banget nih dia nih, udah keren banget, kuat, nggak terkalahkan gitu ya, dan dia ngerasa dia bisa bakar ukupan, artinya dia menganggap rendah imam besar hari itu. Nah teman-teman, ini bicara soal budaya, bicara soal peraturan. Saya nggak bicarakan budayanya Israel hari itu, tapi saya bicarakan teman-teman yang hari ini punya peraturan di rumah, teman-teman yang punya peraturan di gereja, teman-teman yang punya peraturan di sekolah, atau di aspek kehidupan teman-teman dimanapun, pertemanan teman-teman dan lain-lain. Ya, yang namanya nilai hidup itu penting teman-teman. Ketika teman-teman bisa, mampu, ngerasa mampu, punya dan lain-lain, bukan berarti teman-teman bisa seenaknya merubah banyak hal ya. Ya, teman-teman dengar baik, teman-teman yang mungkin ngerasa sering kasih bukan sumbangan ya, kompensasi buat gereja gitu ya, dengan bentuk jasa pelayanan, sering datang, sering kasih sesuatu lah buat gereja, dari persembahan waktu, semuanya buat gereja, semuanya ini segala macam. Nah teman-teman, tibalah saatnya dimana teman-teman diuji sama Tuhan. Adakah rasa dimana teman-teman mau ngatur gereja, atau teman-teman mau ngatur sekolah? Kayaknya nggak bisa gini nih, kayaknya nggak bisa gitu nih. Padahal teman-teman bukan siapa-siapa di situ. Ya karena pada dasarnya memang kita bukan siapa-siapa teman-temannya di hadapan Tuhan gitu ya. Kita anak setuju, kita sahabatnya Tuhan setuju, tapi kita bukan orang yang punya kapasitas untuk merubah peraturan. Dengar baik teman-teman. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Yang dilakukan Uzia ya waktu itu ya, dia menabrak aturan yang ada. Dia bahkan bukan cuma peraturan, itu sebuah budaya yang dirusak sama si raja ini. Kenapa? Karena dia ngerasa bisa. Simple, karena dia ngerasa dia paling masyhur, nggak ada yang ngalahin dia. Sesimpel itu teman-teman. Dia langsung merusak banyak hal. Loh, kan dia raja, kan dia pemimpin, kan dia ini. Kok bisa? Bisa. Siapapun dalam posisi tertinggi apapun tetap punya potensi yang sama untuk melanggar peraturan atau merusak peraturan atau bahkan berbuat dosa. Gitu teman-teman. Nah, ayat 17 ngomong gini teman-teman. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Nah teman-teman, ayat 17 ini disebutkan ada Imam Azaria. Imam Azaria itu adalah imam besar pada waktu itu. Bayangin ya, saking sombongnya ya, si Uzia diikutin sama 80 berapa nih? 80 imam, berarti ada ditambah Imam Azaria, berarti 81 orang di belakang. Dia nggak tahu. Bayangin ya,
Dan mereka tiba di depan Raja Uzia. Dia ngomong seperti ini, ayat 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Jadi teman-teman, yang dilakukan Uzia baik gak? Baik. Dia nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Dia cuman merebut, ya bahasanya kalau buat orang-orang yang suka excuse nih ya. Enggak kok, cuman ini, cuman itu gitu ya. Nah, dia akan ada orang pasti akan berkata seperti ini. Dia kan cuman bantuin imam untuk bakar ukupan gitu loh, biar imamnya nggak ribet. Rule is rule, teman-teman. Ya, dengar baik. Peraturan tetap menjadi peraturan. Kenapa saya bilang seperti itu? Hari itu Tuhan telah tetapkan, apalagi ini bicara soal peraturan Tuhan ya, yang ditentukan hari itu. Ya, sekali lagi teman-teman, ditentukan hari itu, bukan hari ini. Untuk hari ini teman-teman mau bakar persembahan buat Tuhan boleh. Bentuknya biasanya kita memberikan persembahan buat gereja atau hamba-hamba Tuhan yang kita tahu membutuhkan persembahan kita, atau kita bisa bantu apapun buat teman-teman kita. Itu juga persembahan yang baik. Tuhan bilang kalau kita kasih baju ke orang miskin itu sama seperti kasih baju ke Tuhan, kasih makan sama seperti kasih makan ke Tuhan. Poinnya sama, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini dengar baik. Si Azaria marah ya, tetapi ayat 19 dengar baik. Ini yang jadi responnya Uzia. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya ketika dia ingin bakar ukupan, masih pegang bokor. Bokor itu seperti apa ya? Seperti kendi gitu ya, seperti kendi tapi terbuat dari aluminium ya. Dia pegang gitu, ada gagangnya. Ketika dia mau pegang ke atas gitu ya, di tangannya dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, dia lalu menjadi marah, teman-teman. Dia emosi. Berapa banyak dari kita yang ketika lagi sombong-sombongnya, mau yang tinggi mau yang bawah, ditegor baper, ya gak? Ditegor baper, banyak. Mau bentuknya halus, mau bentuknya kasar, baper. Kalau teman-teman dengar firman ini dan teman-teman mengerti, ya teman-teman merasa teman-teman masih melakukan ini karena yang saya ceritakan ini teman-teman ya, yang saya sharing ini adalah hal-hal yang sering banget terjadi di kehidupan kita. Nggak cuman di kehidupan kekristenan doang, enggak. Ini bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di kampus, bisa terjadi di kantor, bisa terjadi dimanapun teman-teman hidup ya. Dia marah, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah membakar ukupan. Oke, sampai sini teman-teman. Dicerita ini ya, namanya instant karma. Wih, teman-teman pasti nggak asing sama istilah itu ya. Instant karma. Ya, ketika dia marah, saat itu juga belum turunin tangan, belum turunin bokor, ya, langsung kena kusta. Bayangin, kena kusta di tempat kudus, di tempat yang diklaim di mana hanya boleh imam yang memasuki tempat itu. Kalau dipikir-pikir secara pikiran manusia kita hari-hari ini ya, di tempat kudus, di gereja, wih. Teman-teman, kena penyakit di kafe sama kena penyakit di gereja itu beda cerita. Penyakit apa ya contohnya? Batuk-batuk di kafe biasalah karena isap asap rokok. Batuk-batuk di gereja ya, atau bahkan ya ini amit-amit ya teman-teman ya. Didiagnosa setelah itu dua-duanya COVID nih contohnya. Satunya batuk-batuk di kafe, satunya batuk-batuk di gereja. Oh, yang di kafe nggak selamat, yang di gereja pasti selamat. Enggak, sama aja. Tapi secara stigma manusia nih, secara pandangan manusia, wih kok bisa ya kena penyakit di gereja gitu ya.
Ya, saya banyak banget ketemu sama orang-orang seperti itu juga. Ya khususnya mungkin orang tua ya. Mungkin sekarang anak-anak muda nggak terlalu pusing. Gereja hanyalah tempat gitu ya. Gedung gereja adalah hanyalah tempatnya. Teman-teman pasti juga udah ngerti ya. Batuan pernah juga sampaikan pasti yang namanya gereja itu bukan bangunan. Gereja itu adalah kita, adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang percaya sama Tuhan. So hari ini saya mau sampaikan pesan penting buat teman-teman. Kalau teman-teman mau sombong, lihat-lihat lah gitu. Ya. Kalau nggak mau lihat-lihat, kalau nggak mau macam-macam, kalau nggak mau terkena aneh-aneh gitu ya. Kalau bahasanya saya bisa bilang gini, ikut Tuhan itu juga bukannya enak. Ikut Tuhan tuh bukannya yang selalu happy. Hidupnya lurus-lurus aja, enggak ya. Itu pasti ada di mana Tuhan proses, di mana ada Tuhan kasih kita hal-hal yang di kacamata kita nih, aduh susah, hidupnya sulit gitu ya. Tambah lagi kita berbuat salah, dapat lagi ganjarannya. Saya rasa udah cukup, proses yang dikasih Tuhan aja udah sangat berat. Apalagi ganjaran-ganjaran yang kita terima atas perbuatan kita. Saya rasa itu sudah sangat buruk buat hidup kita. Nah, tapi saya percaya teman-teman hari ini teman-teman yang dengar firman ini akan berpikir dua kali ketika ingin merendahkan diri serendah-rendahnya atau meninggikan diri setinggi-tingginya gitu. Dalam bentuk apapun. Ya. Jadi teman-teman bisa baca di 2 Tawarik 26 ayat 14 ya sampai 20. Ayat sampai ayat 20. Nah, jadi teman-teman bisa baca di situ kisah tentang Raja Uzia, atau mungkin lebih tertarik lagi teman-teman bisa baca ayat-ayat sebelumnya, atau bahkan googling cari di Wikipedia juga boleh. Lebih bagus karena ada beberapa kisah tentang Raja Uzia. Nah, sampai di sini teman-teman saya percaya teman-teman bisa mengerti dan Tuhan kasih pengertian yang luar biasa buat teman-teman buat firman Tuhan yang diberitakan pada sore hari ini ya. Dan Tuhan Yesus memberkati.